Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsihi wa bidada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabatku rahimakumullah. Sabar ibadah yang pahalanya luar biasa. Sabar dalam taat menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar dalam menghadapi masalah hidup, sabar dalam menghadapi musibah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mubasyiril ladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berikanlah kabar gembira kepada hamba Allah yang sabar. Ketika tertimpa musibah, dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami dari Allah, kami kembali kepada Allah. Maka mereka itulah yang mendapatkan hidayah, rahmat, salawat, rahmat, hidayah Allah berikan kepada hamba Allah yang sabar. Sabar, pahala tidak ada hitungannya. Pahala unlimited Allah berikan kepada hamba Allah yang sabar. Ketika kita sholat berjamaah, pahalanya terhitung 27 kali lipat. Rasulullah SAW bersabda, sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bisabi wa isrina darajat. Sholat yang dilakukan berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sholat dilakukan sendiri dengan pahala 27 kali lipat. Berinfak, bersedekah, berwakaf, beramal jariah, pahalanya 700 kali lipat. Dalam surah Al-Baqarah 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah amadas sab'as sanabila fi kulli mi'ati habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang berinfak di jalan Allah, Allah berikan pahala yang tidak ada hitungannya, unlimited. Allah berikan pahala 700 kali lipat. Maaf, 700 kali lipat. Tapi ketika kita sabar dalam menghadapi masalah hidup, sabar dalam taat, dalam menjalankan Allah, dalam menghadapi musibah, Allah berikan pahala tidak ada hitungannya, unlimited, tidak terhingga. Dalam surah Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang sabar, Allah berikan pahala tidak ada hitungannya. Kan itu sahabatku fillah rahimakumullah. Ramadan lewat puasa yang kita lakukan melatih kesabaran. Apalagi ketika kondisi yang sekarang kita alami, ketakutan, kepanikan, kecemasan dialami sebagian kita karena wabah pandemi COVID-19, virus corona ini. Inilah menjadikan kita hamba Allah yang sabar. Sabar taat kepada aturan pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, dan sabar dalam keadaan seperti ini. Kita diam di rumah mencari rezeki yang menjemput rezeki yang banyak di antara kita kesulitan karena sulit untuk mengakses rezeki. Tapi hamba Allah yang sabar, yakinilah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama hamba-hambanya yang sabar. Semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang sabar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabatku fillah
Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan dalam beribadah, melakukan aktivitas kecuali hanya mencari ridha Allah, ikhlas. Ikhlas, khalas, murni, bersih, tidak bercampur dengan apapun. Ibadah, aktivitas, keseharian hanya mencari ridha Allah. Karena itu diajarkan lewat sholat, tarbiyatul rabbani, lewat ibadah yang kita lakukan. Iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah, mencari ridha Allah. Semuanya hanya mencari ridha Allah. Ikhlas ada pertama niat. Luruskan niat dalam setiap ibadah, aktivitas yang kita lakukan, kebaikan yang kita kerjakan. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu bergantung dengan niat. Apapun yang kita lakukan tergantung dengan niat yang kita lakukan. Makanya luruskan niat, perbaharui niat setiap kita melakukan aktivitas kebaikan, ibadah. Yang kedua, ikhlas amal. Amal yang kita lakukan menjadi sia-sia kalau tidak ikhlas. Ikhlas amal, hilang penyakit riya, ingin dilihat oleh orang lain, sum'ah, ingin didengar, ingin diperhatikan, ujub, bangga dengan ibadah. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan sekali kalian merasa paling suci, karena aku Allah tahu siapa kalian sebenarnya. Hamba Allah yang ikhlas, murni dari riya, dari sum'ah, dari ujub. Dan ikhlas, khalas hasil. Yang terakhir adalah melupakan yang ia lakukan. Dia mengerjakan perbuatan yang baru lagi. Dia lupakan telah berinfak. Dia tidak mengungkit, tidak menceritakan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW menceritakan 3 kondisi orang yang ibadahnya luar biasa, amalnya luar biasa, tapi orang itu ada di neraka. Dan orang itu protes dalam sebuah hadis yang panjang, ya Allah ya Rabb, saya ini waktu di dunia rajin berinfak, bersedekah, beramal jariyah. Kenapa saya di neraka? Apa jawaban Allah? Kadzabta, kau dusta, kau bohong. Yang kamu lakukan bukan karena aku, bukan karena Allah, tapi karena ingin disebut dermawan. Tempatmu di neraka, bukan di surga. Kemudian yang kedua, orang yang mempunyai ilmu agama, dia bagus bacaan Al-Qur'annya, bahkan diajarkan, dia di neraka. Protes, ya Allah kenapa sih di neraka? Kadzabta, kau dusta, kau bohong. Yang kamu lakukan bukan karena aku, bukan karena Allah, tapi ingin disebut qari, ingin disebut alim. Lalu yang ketiga, ini hebat banget ini orang ini, yaitu berjuang mati-matian, mempertaruhkan harta bahkan nyawanya yang satu-satunya untuk agama Allah. Fisabilillah. Orang itu meninggal dalam keadaan membela agama Allah di medan perang, jihad fisabilillah. Dia di neraka, dia protes, kenapa ya Allah saya di neraka? Kadzabta, kau bohong, kau dusta. Yang kamu lakukan bukan karena aku, tapi ingin disebut pahlawan. Hebat, tapi akhirnya tidak bernilai. Kenapa? Karena satu, karena tidak ikhlas. Karena itulah kita berdoa kepada Allah. Puasa menanamkan kesadaran bagi kita, mengajarkan kita agar kita menjadi hamba Allah yang ikhlas, sehingga as-shaumu li wa ana azbi, puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Hidup ini sesaat.
kita hidup nanti panjang di akhirat tanpa akhir. Karena itu hamba Allah yang beriman tahu persis. Aqyasul ummati zikral maut wasatu tidalak. Orang yang paling cerdas di kalangan umatku adalah orang yang paling banyak ingat mati lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Karena itu sahabatku, saudara-saudaraku rahimakumullah, inilah di dunia ini ladang menuju akhirat. Ingat mati adalah cara efektif agar kita menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, menjadi hamba Allah yang tidak mau maksiat, tidak mau melakukan kezaliman, karena selalu ingat mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap kita pasti mati. Siapapun kita, yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat, orang awam, ilmuwan, semuanya pasti mati. Karena itu hamba Allah yang beriman tidak peduli kapan dia mati, di mana dia mati. Tapi hamba Allah yang beriman sangat peduli bagaimana dia mati, dalam kondisi apa dia mati. Dalam kondisi baik, itu yang kita harapkan, husnul khatimah. Atau dalam kondisi buruk, na'udzubillah min zalik, su'ul khatimah. Itulah yang membuat kita setiap saat, setiap detik untuk melakukan kebaikan, perbaikan, untuk melakukan ibadah, dan yang kita lakukan apapun dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu dijadikan ingat mati, dan kita sungguh-sungguh taat kepada Allah, dijauhkan dari maksiat. Bahkan hati ini ya diberikan oleh Allah kelezatan iman, kenikmatan ibadah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, sahabatku fillah, Allah bahagiakan kita dengan karunia-Nya, hidayah inayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan sholat di awal waktu berjamaah di mushola. Semoga ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang terus berusaha menghidupkan sunnahnya, dan kita berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak jamaah rahimakumullah, syukur itu adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur itu ada 4. Pertama, syukur dengan hati, qalbiyah namanya, yaitu kita bersyukur meyakini bahwasanya apapun nikmat itu Allah berikan. Seluruh nikmat hanya Allah yang bisa memberikannya. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat berkeluarga, nikmat kita ibadah, itu semuanya adalah karunia Allah. Mensyukuri dengan hati, kita yakin bahwasanya Allah, hanya Allah lah yang memberikan itu nikmat. Yang kedua, syukur dengan lisan. Kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat-nikmatnya, Tuhan segala seluruh alam ini. Bersyukur dengan lisan, mengungkapkan sebagaimana doa syukur di dalam Al-Quran. Allah ajarkan, Rabbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wal a'mala shalihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Syukur dengan mengungkapkan lisan kita. Karena itu lewat sholat yang kita lakukan 5 waktu 17 rakaat, kita selalu bersyukur kepada Allah dalam kondisi apapun. Ketika kita sholat, ketika kita dapat nikmat, kita membaca Al-Fatihah, kita memuji Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika tertimpa masalah, musibah, kita tetap memuji Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ketika kita sakit, kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan ketika sekarang kondisi virus corona yang menggurita di seluruh dunia ini, kita selalu memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu dalam surah Al-Fatihah. Bahkan ketika keluarga kita, tetangga kita, anak kita, istri kita meninggal dunia, kita sholat jenazah dalam rakaat yang pertama, takbir yang pertama, setelah Allahu Akbar, kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa alhamdulillah? Karena yang ngatur Allah. Kenapa lillah? Karena Rabbul alamin. Karena itulah kita bersyukur atas nikmat Allah dengan lisan. Kemudian yang ketiga, syukur dengan anggota tubuh kita. Tubuh ini bersyukur, mata melihat yang bermanfaat Al-Quran, telinga mendengar nasihat tausiah, tangannya berinfak, bersedekah, berwakaf, memberi, kakinya melangkahkan ke masjid, ke musola, ke majelis ilmu, ke tempat-tempat yang Allah ridho, berziarah ke makam keluarga kita. Jadi seluruhnya anggota tubuh ini digunakan untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian yang keempat, syukur dengan akal. Apa itu? Memahami segala apapun adalah Allah yang memberikannya. Lalu apa hikmahnya dengan kita bersyukur? Pertama, dengan bersyukur Allah tambahkan nikmatnya. Bersyukur lagi Allah tambahkan lagi. Bersyukur lagi Allah tambahkan lagi. Dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti aku Allah tambah. Pasti Allah tambah. Jika kalian kufur, azabku, siksaku amat sangat pedih. Yang kedua, dengan kita bersyukur, maka Allah akan memberikan kepada kita hidayah, inayah, berkah, ridho kepada kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fazkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, aku Allah berzikir kepada kalian. Bersyukurlah atas nikmatku, aku Allah akan menambah, akan mengingatmu. Jadi artinya kalimat ini menunjukkan selama kita bersyukur, maka selama itu kita banyak mengingat Allah. Semakin kita mengingat Allah, semakin Allah mengingat kita. Semakin kita banyak zikir kepada Allah, Allah pun berzikir kepada kita. Jadi orang yang banyak syukurnya pasti banyak zikirnya. Kalau dia kurang syukur, tidak mungkin dia berzikir. Karena itu kurang syukur, kurang zikir. Tidak bersyukur, tidak mungkin dia berzikir. Mudah-mudahan kita semua selalu bersyukur atas nikmat Allah. Terakhir, kisah Nuh hikmah ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, umat yang mengadukan masalah masing-masing. Ada orang kaya mengadukan masalahnya, ada orang miskin mengadukan masalahnya, ada orang yang punya masalah mengadukan masalahnya. Orang miskin mengadukan masalah, hai Nabi Allah Musa, engkau ini dekat dengan Allah. Saya dari dulu hidup saya miskin, melarat, susah. Bagaimana supaya saya menjadi orang yang kaya? Jawaban Nabi Musa di luar dugaan orang miskin tadi. Bersyukurlah kepada Allah, Allah akan memberikan kekayaan. Orang miskin tadi ngamuk, marah-marah. Hai Nabi Allah Musa, saya ini miskin, bagaimana saya bersyukur kepada Allah? Jawaban ente ada-ada aja, pulang ngambek. Lalu yang kedua orang kaya. Orang kaya ini mengadukan masalahnya. Hai Nabi Allah Musa, saya dari dulu hidup saya kaya. Kayaknya enak lihat orang miskin, aneh nih orang. Orang miskin itu nggak memikirkan sesuatu, kayaknya enak gitu. Sekali-kali saya jadi orang miskin, bagaimana supaya jadi orang miskin? Jawaban Nabi Allah Musa mengatakan begini, kalau ingin jadi miskin gampang. Jangan bersyukur, ingkari nikmat Allah. Jangan kamu bersyukur, ingkari nikmat Allah. Allahu Akbar. Orang kaya tadi mengatakan, hai Nabi Allah Musa, bagaimana saya ingkar kepada nikmat Allah? Allah begitu banyak berikan nikmat kepada saya. Kisah singkatnya apa yang terjadi? Orang miskin itu tambah miskin, tambah melarat karena selalu ingkari nikmat Allah, tidak pernah bersyukur. Orang kaya tadi makin hari makin kaya karena selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tausiah subuh ini membangkitkan semangat kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsihi wa bidada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabatku fillah rahimakumullah. Ramadan itu berarti pembakaran. Sesuatu yang dibakar menjadi lebih bermakna dari sebelumnya. Sampah dibakar menjadi pupuk bermakna. Akhirnya tumbuhan bertumbuh, berkembang biak, berbuah karena sampahnya bermanfaat menjadi pupuk. Kalau proses pembakarannya dengan alat yang canggih, mutakhir, modern, maka hasilnya pun luar biasa. Pisau dibakar, ya kan? Besi dibakar menjadi pisau, bahkan bisa menjadi kendaraan bermotor, bisa menjadi pesawat terbang karena proses pembakaran yang luar biasa. Begitu pula melalui Ramadan yang sebentar lagi kita akan melewatinya, kita akan menjemputnya, akan datang marhaban ya Ramadan. Semoga kita diberikan oleh Allah umur yang panjang serta afiat sehingga kita bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Dengan Ramadan yang kita lakukan puasa, tarawih, tadarus, i'tikaf dan ibadah-ibadah yang lain, maka membakar apa yang dibakar dalam Ramadan itu yang pertama pembakaran dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang berpuasa karena imannya, karena hanya mencari ridho Allah, karena untuk menghisab dirinya, maka Allah akan membakar, menghapus dosa-dosanya yang lalu. Man qoma Ramadhana, siapa orang yang qiyam Ramadan, tarawih, tadarus, menghidupkan malam Ramadan dengan beribadah khusyuk maksimal, ikhlas, maka Allah akan mengampuni, membakar dosa-dosanya yang lalu. Pembakaran dosa kita, semua kita manusia pasti memiliki dosa. Melalui Ramadan Allah jadikan pembakaran dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ramadan artinya pembakaran dosa yang telah menjadi darah daging dalam diri kita. Mungkin selama 1 tahun tanpa sadar, tanpa sengaja. Kalau sengaja na'udzubillah harus taubat. Tanpa sengaja kita memakan sesuap secuil dari yang haram, setetes dari yang halal. Lewat Ramadan terjadilah zakatul jasad, pembersihan, pembakaran dosa yang telah menjadi darah daging. Ingat sahabatku, saudaraku, saudara rahimakumullah, man akala luqmatan min haram lam tuqbal salatu arba'ina lailah. Siapa yang memakan sesuap saja yang haram, Allah tidak terima puasanya, ibadahnya selama 40 hari 40 malam. Allah sayang kepada kita, Allah Ramadankan kita lewat puasa, lewat ibadah di bulan suci Ramadan. Allah bakar dosa yang telah menjadi darah daging dalam diri kita. Yang ketiga, pembakaran sifat-sifat buruk yang ada pada dalam diri kita. Manusia ini, kita ini manusia il-insan nisyan, pelupa, bahkan sering melakukan kemaksiatan, dosa. Allah sayang kepada kita, Allah Ramadankan dengan saum Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Terjadi proses pembakaran sifat-sifat buruk kita lewat puasa, yang itulah yang disebut dengan nafsu yang dikendalikan oleh iman. Seringkali iman ini dikendalikan oleh nafsu dengan maksiat, dengan perbuatan zalim. Lewat Ramadan kita merasakan itu semua. Terjadilah pembakaran sifat-sifat buruk yang pernah kita lakukan selama ini. Allah sayang kepada kita. Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah, sahabat-sahabat fillah. Kemudian yang keempat,
Ramadan adalah pembakaran terhadap dosa antar kita, antar keluarga, antar tetangga. Kita di Ramadankan, terjadilah proses pembakaran. Kita dimusolahkan, dimasjidkan, dirumahkan bersama keluarga, suami, istri, anak-anak, tetangga. Terjadilah proses pembakaran dosa antar kita tanpa kita sadari itu. Kita dibersamakan, makan sahur bersama keluarga. Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kenikmatan dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.